Halo, jumpa lagi dengan saya Adli Kurnia. Kali ini saya ingin berbagi pada Anda tentang KPR subsidi. Ya, bagaimana solusinya kalau Anda nggak beli KPR subsidi bagi Anda yang berpenghasilan, Anda merasa penghasilan Anda rendah, penghasilan Anda kurang, dan kemudian Anda berniat untuk mengambil KPR subsidi. Dan menurut saya dengan analisa yang nanti saya akan berikan pada Anda berdasarkan pengalaman pribadi saya, bahwa itu bukan keputusan yang baik, ya, karena Anda akan tetap kemakan sama bunga, dan menurut saya kehidupan kita tidak akan meningkat nantinya, gitu. Kita hanya berpaku pada kehidupan yang sudah ada saja. Maksudnya kita hanya berpaku pada apa-apa utang, mindset yang salah, mindset yang sesat. Apa mindset yang sesat? Mindset yang sesat itu adalah kalau nggak utang nggak punya. Kalau nggak utang nggak akan punya. Atau kalau nggak nekat nggak akan bisa punya rumah. Itu adalah mindset yang sesat. Karena saya akan tunjukkan pada Anda nggak perlu nekat-nekat banget untuk bisa punya rumah. Karena saya akan tunjukkan pada Anda bisa punya rumah dan tidak sekecil itu dan tidak selama itu. Ya, saya akan tunjukkan pada Anda. Saya ingin menanggapi juga komentar yang berkaitan dengan hal ini yang ada di video saya, ya, sebelum beli KPR subsidi. Silakan hitung dulu, itu judulnya. Di sini ada beberapa komentar, yaitu saya tidak menganggap ini komentar negatif, ya. Saya terima kasih sudah berkomentar, terutama untuk Bapak Bambang Hermanto, ya. Terima kasih Pak Bambang, Anda sudah berdiskusi dengan saya di sini, ya. Intinya Pak Bambang ini tidak setuju jika saya memaparkan bahwa KPR subsidi itu bukan jalan yang tepat untuk masyarakat berpenghasilan rendah, gitu, ya. It's okay, Anda boleh setuju, boleh tidak setuju, ya, karena itu adalah pilihan, ya. Yang saya tahu yang tidak setuju biasanya developer, ya. Biasanya, gitu, ya. Dan perlu diketahui, saya juga pengusaha properti, Pak. Saya akan jawab beberapa pertanyaan dari Anda. Tapi di sini Anda tadi memperkenalkan diri, ya. Ini Pak Bambang Hermanto ini memperkenalkan diri, ya. Apa ini, ya? Nah, ini ada jawabannya nih, ya. Justru bank syariah, ya, dari bunga atau apapun namanya lebih besar dari bank konvensional. Ini kenyataan, ya. Saya sudah tahu itu, ya. Makanya di negara kita milik bank syariah banyak yang non muslim. Ini murni bisnis. Saya juga sudah tahu itu, ya. Kalau pinjam uang untuk makan dan berobat haram, hukumnya ada riba. Ini kok lucu nih. Kalau pinjam uang, maksudnya kalau untuk bisnis wajar. Lucu gitu, ya. Mohon maaf nih Pak, ya. Saya kalau ngomong ceplos-ceplos saja, gitu. Kalau Anda mewajarkan orang keliru, Pak, gini loh. Ya. Kalau orang kepepet, gitu. Namanya kepepet mau gimana lagi, gitu. Nggak ada yang nolongin, kepepet terus gimana lagi, gitu. Kepepet itu untuk berobat, untuk makan, gitu. Itu kepepet. Ya, kepepet. Saya jarang sekali, ya, melihat orang yang kepepet, ya, ini. Ada, tapi tidak banyak. Sebagian besar kita mewajarkan riba. Nggak kepepet, ya, malah untuk bisnis, untuk beli rumah, padahal kontrak aja masih bisa. Saya akan bandingkan nanti kalau kontrak sama KPR subsidi itu lebih untung mana, ya. Menurut saya untung kontrak. Dan saya punya dasarnya, saya punya hitungannya. Jadi kalau cuma komentar seperti ini, tidak punya dasarnya, tidak punya hitungannya, ya. Nah, makanya saya sarankan Anda Anda pakai video. Ya, pakai video kalau mau berdiskusi dengan saya. Saya tidak menganggap ini debat, ini adalah diskusi, ya, untuk membuat masyarakat kita semakin cerdas. Kemudian, ya, di sini Pak Bambang Hermanto juga memperkenalkan diri. Ya, siapa beliau, ya. Nah, ini, ya, maaf Adli Kurnia, saya sudah punya lebih dari cukup. Kita di sini berikan pilihan masyarakat kecil, oke, ya. Saya bergerak di bidang properti, loh, bener kan? Dari tahun 82 lulus SMA dan kerja sambil kuliah. Oke, ya. Oke. Pengalaman saya juga beragam dari buruh profesional hingga direktur komisaris. Ini orang teknik sipil. Beliau dari buruh profesional hingga komisaris. Oke. Sebetulnya saya nggak mau tunjukkan, ya. Maksud saya Arli itu siapa, gitu, ya, punya perusahaan apa saja. Gini Pak Bambang, ya, sampai hari ini saya masih aktif di 3 perusahaan PT semua, Pak, gitu. Dan PT-nya aktif, ya, PT-nya aktif dan profit, ya. Mohon maaf nih, gitu. Yang salah satunya saya komisaris di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor untuk glass industry, ya, dan mesin-mesin industri. Kemudian saya juga masih aktif, ya, sebagai komisaris utama, ya, di PT Rakyat Berdagang Sejahtera, ya. Itu bergeraknya di bidang minimarket, gitu, ya. Saya punya beberapa minimarket. Terus kemudian yang saya masih aktif di direktur utama, bergerak di bidang penghemat bahan bakar, direktur utama PT Sukses Niaga Solusindo, dan ini salah satu perusahaan saya yang berprestasi, ya. Prestasinya seperti apa saya tunjukkan dulu. Ini mohon maaf, ya, saya tidak pamer, maaf sekali, maaf, ya. Ini karena Pak Bambang memperkenalkan diri, saya harus memperkenalkan diri juga, gitu, supaya beliau merasa berdiskusi dengan orang yang pola pikirnya sama, ya, gitu. Ya. Penganugerahan Eksekutif Indonesia Berprestasi Indonesia 2014 diberikan pada nama saya, Arlianto Kurniawan. Yang kecil itu Direktur PT Sukses Niaga Solusindo. Nah, ini adalah penghargaan yang pernah saya dapat, ya. Jadi gini loh Pak, saya cuma mau tunjukkan sama semua orang boleh jadi direktur, karena jadi direktur itu sekarang ngurus izin PT itu cuma 10 juta, 12 juta bisa, gitu, ya. Dan Anda bisa jadi direktur di PT manapun. Oke. Tapi yang jadi pertanyaan, PT Anda PT yang berprestasi atau tidak? Anda seorang direktur yang berprestasi atau tidak? Itu pertanyaan, big question untuk Anda. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya menularkan apa ini semua, ya, saya mengajarkan apa ini semua, membagikan ilmu yang saya punya untuk masyarakat. Jadi semua orang bisa berpola pikir yang sama. Saya mengajak orang berpola pikir yang sama, sehingga apa? Supaya kehidupannya lebih maju. Kunci poin pentingnya adalah jangan membeli apa yang belum Anda mampu. Itu kunci penting sekali. Ya, jangan mengeluarkan uang, ya, jangan spending money untuk sesuatu yang Anda tidak mampu untuk membelinya. Gitu. Keluarkanlah sebagian saja dari uang Anda, berapapun jumlahnya. Ya, Anda penghasilan rendah atau penghasilan besar, saya tidak peduli, karena 2012 lalu penghasilan saya 0 rupiah. Gitu. Dan saya masih punya utang saat itu. Saya harus bekerja keras, saya harus berpikir keras untuk membangkitkan
usaha saya gitu. Bahkan usahanya sudah saya tinggal, terus kemudian saya bikin usaha baru lagi, merintis dari nol lagi, dari minus, ya, membayar utang saya. Ya, dan kemudian alhamdulillah bisa maju, ya. Jadi itu pun saya belum punya rumah. 2013 saya belum punya rumah. Omset 2013 itu 4,5 miliar. Saya belum punya rumah, saya tidak membeli mobil, tapi saya membeli properti pertama kali 400 meter. Itu ada bangunannya dan saya gunakan untuk produksi produk saya. Yang tadinya saya sewa, saya pindah ke properti saya sendiri. Itu properti pertama saya, gitu ya. Ini saya ngomong apa adanya untuk Anda. Dan saya tidak membeli mobil di mana teman-teman yang berpenghasilan jauh lebih rendah dari saya, itu mereka pada kredit mobil. Ya, saya tidak membeli mobil, saya masih naik motor. Saya tinggal di rumah kontrakan. Oke. Anda tidak harus seperti saya, ya. Tetapi ini adalah mindset ekstrim yang saya bagikan untuk Anda. Kenapa saya lakukan hal itu? Karena yang saya percaya adalah kita harus berinvestasi. Saat kita belum punya uang, yang kita investasikan pikiran dan waktu kita, tenaga kita, itu yang kita investasikan. Ya. Pada saat kita sudah punya uang, tenaga, waktu, pikiran, dan uang kita, harus kita investasikan ulang. Supaya apa? Supaya bertumbuh. Itu adalah pola pikir investasi. Banyak sekali teman-teman yang bekerja pagi, siang, sore, malam tidak punya mindset investasi, sehingga kehidupannya tidak berubah, penghasilan tidak meningkat, dia harus bekerja terus seumur hidupnya. Itu yang merupakan mindset yang keliru. Dan memaksakan diri karena iming-iming developer. Ya. Saya juga pengusaha properti, Pak, mohon maaf gitu. Ya, di sini ada pertanyaan, ada komentar Anda yang menggelitik saya. Ini ya, contoh nih ya. Saya akan jawab, Pak, saya akan patahkan argumen Anda. Ngawur aja gitu ya. Saya rasa Bapak Bambang Hermanto ini yang berbicara ngawur, ya. Ya tetap beli rumah subsidi DP sekian ya. Kalau beli tanah ada yang harga 40 juta. Saya jawab ya. Saya punya kapling tanah yang masih ada beberapa unit yang masih saya jual. Ya, kalau Anda mau harganya 40 jutaan. Oke. Jadi saya langsung patahkan ini. Ya, mana ada? Ada, punya saya sendiri. Oke. Ya, Anda bisa beli. Lokasinya di dekat bandara Adi Sumarmo Solo, ya, sekitar itu, ya. Nah, ini. Oke, saya jawab ya, Pak, ya. Jadi saya kalau mengatakan argumen itu dengan fakta, ya. Ada nggak? Ada, saya malah punya, gitu ya. Oke, kalau diputar di usaha apa mesti berhasil? Bapak, Anda kan direktur perusahaan. Anda punya usaha, Anda direktur, Anda mengaku Anda pernah jadi buruh, sekarang jadi direktur komisaris. Harusnya Anda punya tips, punya pola bagaimana caranya supaya berhasil. Seperti saya akan menunjukkan bagaimana usaha itu yang aman, yang berhasil. Di video ini saya akan tunjukkan untuk Anda. Untuk semua orang, ya, gratis. Anda tidak perlu membayar saya. Oke, gratis, ya. Usaha apa untuk masyarakat kecil yang bisa memutar uang dan kemungkinan berhasilnya cukup tinggi dan sudah pernah dilakukan orang lain. Jadi ini sudah ada yang berhasil di sini. Ya, nanti saya tunjukkan pada Anda seorang PNS yang punya usaha dan untuk mematahkan argumen Bapak ini, ya. Jadi gini ya, salam hormat saya Pak Hermanto ya, bukan bermaksud apa-apa, tapi ini hanya sekedar diskusi untuk Anda. Saya diskusi berdasarkan fakta, ya. Nah ini. Dulu tahun 90 golongan 3 PNS bisa beli tipe 70 tanah 180. Sekarang cuma mampu 46 tanahnya, tipe 46 tanahnya 84 meter persegi. Pak, kalau dengan cara Anda iya, gitu. Tetapi kalau dengan cara saya, kita sama-sama direktur toh, Pak, gitu ya. Sama-sama direktur nih, gitu. Tapi beda kualitas mungkin ya, gitu. Mohon maaf nih ya, gitu. Kalau dengan cara saya yang akan saya tunjukkan pada Anda, seorang PNS golongan berapapun, atau Anda tidak PNS sama sekali, Anda kerja buruh pabrik sama sekali, Anda buruh pabrik sekalipun, Anda bisa punya rumah besar. Ya. Dengan pola pikir yang seperti ini, gitu. Kenapa saya bisa berani bilang seperti ini? Karena 2012 lalu penghasilan saya 0. Gitu. PNS masih ada penghasilan, buruh masih ada penghasilan, orang UMK masih ada penghasilan, upah minimum masih ada upah minimumnya. Saya tidak punya upah minimum sama sekali tahun 2012 lalu. Oke. Tapi beda pola pikir, beda action, beda kualitas, Pak. Mohon maaf. Ya. Jadi kalau Anda sedang memberikan saran untuk orang lain, pastikan saran Anda itu tidak menyesatkan orang lain untuk bertransaksi riba. Malah di sini Anda mewajarkan riba. Ini Masya Allah ya. Kalau untuk bisnis wajar kita harus bagi-bagi rezeki dengan pemilik dana. Ya Allah Gusti, ini sesat sekali Pak ya, gitu. Mohon maaf. Ya kalau Anda sudah mewajarkan riba seperti ini maka rusak. Ya, maka rusak. Saya tidak bisa mentolerir ya mindset yang keliru. Saya tidak membenci siapapun, saya tidak membenci Pak Bambang Hermanto, tidak Pak, tetapi mindset ini yang saya sangat benci sekali. Ya, mindset ngalah sama riba. Oke? Jangan pernah bergantung sama hutang. Bergantunglah sama Allah, jangan sama hutang. Oke? Orang bergantung sama hutang apa-apa hutang mempertahankan BI checking, ini sedang menurunkan harga dirinya sendiri. Oke, berapapun penghasilan Anda, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tetapi kalau Anda sudah mulai bergantung sama hutang, Anda sedang menurunkan harga diri Anda. Ya, nah solusinya gimana, Mas? Oke, saya kasih Anda solusi. Tunggu dulu, ini saya jawab dulu punya Pak Bambang. Karena di sini banyak sekali ya, saya jawabin dulu nih. Ada juga tadi punya Pak Junah, Mas Junah ya. Ya, nah ini ya. Nah, hidup bebas hutang, oke, saya setuju. Tapi kalau seumur hidup kontrak terus saya kurang setuju. Saya kasih tahu Anda, ya, apa perbandingan yang kontrak dengan KPR subsidi, ya. Kontrak dengan KPR subsidi lebih untung mana kan gitu kan? Kita bisnis untung-untungan dong. Hitungnya untung rugi dong, gitu ya. Kontrak sekarang 500.000, tahun depan mungkin bisa 1,5 jutaan. Ya enggak lah, kenaikan harga kontrakan itu kalau sekarang 500.000, 5 tahun ke depan tidak 1,5 juta. Anda enggak punya datanya, gitu loh. Ini saya ada datanya. Kalau kontrak setahun 3,4 juta, ya kan? 5 tahun nih, 1, 2, 3, 4, 5. Itu 4 juta, ya 4 juta, 400 sekian, gitu loh. Ini naik 30% sekitaran, gitu. Enggak sampai ya, berapa ini? 3% kali berapa ini? Kali 5, 15% apa berapa? Ya. Jadi ini ada semua ada hitungannya. Ya kita jangan berbicara ngawur. Ini yang komentar banyak yang ngawur, tanpa data, tanpa dasar, oke? Ya saya sudah tunjukkan pada Anda dasarnya apa. Oke, sekarang kita hitung, kita akan mulai hitung. Di sini ya, simulasi kredit. Kita mulai dengan simulasi kredit. Ya. Oke, rumah
Di sini terhitung, diketahui bahwa rumah, ini matematika kan, diketahui rumah harganya 130 juta, ini KPR subsidi dengan bunga nanti 5%, seperti yang Pak Bambang keluhkan tadi, ini bunganya kan 5%, murah gitu ya. Oke, saya akan hitung dengan cara yang murah. Ya. Kenaikannya sekian, 3,5% per tahun, ya nilai sewa untuk rumah itu, kenapa saya hitung nilai sewa, saya akan membandingkan kalau orang sewa dengan rumah seperti itu, atau orang membeli rumah yang seperti itu, untung mana, itu yang akan saya bandingkan tuh. Dan ini apple to apple, kan banyak orang yang, wah masalahnya harus apple to apple, ini apple to apple, oke, jelas ya. Nah kemudian, yang pertama akan saya hitung adalah bunganya, ya karena kerugian terbesar itu adalah bunga. Nah, bunga atau riba, bahasanya riba. Oke. Dosanya riba itu besar loh ya. Nah, menurut hadis riwayat Muslim, yang terkena dosa riba adalah satu, pemakan riba. Jadi siapapun yang makan bunga ini, dia kena dosa besar. Ya. Yang kedua adalah pemberi makan riba, yang nyetorin ini, gitu. Siapa kita yang ikut-ikutan kredit ini, itu kena dosa juga. Kemudian juru tulis yang nyatetin dan dua saksinya pun ikut kena. Ya, empat-empatnya semuanya sama. Ya. Itu yang bilang bukan saya. Ya. Itu menurut Rasulullah. Nah, Anda memanut siapa gitu loh? Memanut kapitalis apa Anda memanut Rasulullah? Itu aja sih kalau saya. Simple banget. Nah, ini ya KPR subsidi. Sekarang kita lanjut ya. Nah ini 130 juta, oke, 130 juta harga rumah. Nah di sini saya hitungin, ini hitungan untung rugi, untung dan ruginya. Pinjaman 125 juta, DP-nya 5 juta, bunganya sekian. Ya itu bunga sudah saya hitung dari data ini. 125 juta rupiah adalah pinjaman, lama pinjaman 20 tahun, bunga pinjaman 5%, sama seperti yang dipaparkan Pak Bambang Irmanto tadi ya. Terima kasih Pak sudah memaparkan faktanya. Kemudian kita hitung anuitas ya seperti ini. Terus sampai 20 tahun. Yang akan saya tunjukkan pada Anda dari data ini adalah ya kita lihat nih. Ya, total yang Anda bayarkan adalah 190 juta. 97 juta, ini hampir 200 juta ya untuk pinjaman tersebut tadi. Jadi Anda pinjam 125 juta, Anda kembalikan 197 juta, di mana bunganya adalah 72 juta sekian. Ya. Pinjaman Anda tadi 125 juta. Oke, nah sekarang datanya kita olah. Ya. Sekarang saya mau lihat, if something happen 5 tahun, saya selalu mengukur 5 tahun dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Apabila 5 tahun terjadi masalah, ya, apabila 5 tahun terjadi masalah sehingga rumah tersebut harus dijual, ya mungkin nggak bisa ngansur atau apa, itu ada kemungkinan, semua ada risiko Bapak Ibu ya. Ekonomi kita nggak ada yang tahu, ya. Semua ada risiko. Nah, berarti Anda sudah membayar ini total angsuran yang Anda bayarkan adalah 49 juta sekian. Ini orang susah kan? Orang susah bayar 824.900 rupiah. Ini orang susah. Orang kalau makan aja mepet, dia suruh beli rumah. Dan kemudian ketika ada masalah 5 tahun kemudian, berarti dia sudah setor ke bank ya dengan jerih payahnya, pergi pagi pulang sore kadang lembur, sebesar 49 juta. Yang terhitung sisa pokok itu adalah yang terhitung pokok itu adalah 30 juta. Jadi yang 18 juta adalah bunganya. Yuk kita cek lagi ya. Kita cek lagi 5 tahun. Benar nggak sih? Takutnya salah nih. 2019 ya, 2020, kemudian 21, 22, 23, 24. Oke. Jadi sampai perhitungan 2024 Desember. 2024 Desember berarti ini datanya ya 99 juta 388 ini. Ya 334 ribu. Oh, 99 juta. Bukan 94, 99 juta ya. Desember 2024 ya. 99 juta. 99 juta. 934. Oke. Ya, ini datanya yang valid. Jadi sisa pokok Anda adalah 99 juta. Jadi yang sudah terbayarkan adalah 25 juta dan 24 jutanya adalah bunga. Oke. Ini bunga sama pokoknya hampir sama loh ya. Tadi hitungannya katanya 5% loh ya. Katanya 5% tapi dengan anuitas, semua bank pakai anuitas, Pak. Ya, perlu Anda ketahui semua bank pakai anuitas. Anda cek lah, anuitas apa enggak ini. Ini anuitas, Pak. Gitu. Dalam 5 tahun, ya, orang sudah membayar angsuran 49 juta, ya. Jadi hampir separohnya adalah bunga, separohnya ini 50% Pak yang dikenakan bunga, Pak. Ini 50% bunga. Jadi orang bayar 49 juta sekian, hampir 50 juta, yang selawe juta itu adalah bunga, selawe yang 25 juta atau 24 jutanya adalah bunga dan 25 jutanya adalah pokok. Ini orang susah loh, Pak. Uangnya hilang 25 juta, Anda bayangkan. Orang susah itu kehilangan uang 100 ribu aja dia nangis-nangis gitu loh, orang susah. Gitu. Hilang 1 juta aja dia besar sekali, Pak. Serius. Dan ini Anda sarankan orang untuk kehilangan uang. Oke, ya. Berapa hilangnya? 25 juta, 5 tahun. What? Ya, saya nggak tahu hal seperti ini make sense untuk Anda. Kalau untuk saya kok ini kok kebangetan gitu. Ya, menurut saya kebangetan. Saya nggak tahu apakah wajar untuk Anda. Ya, silakan Anda komentar. Nah, kemudian ya saya hitung ini 5 tahun perhitungannya. Oke, Mas, ini 5 tahun kalau ada masalah. Kalau nggak ada masalah dia mampu ngangsur selama 20 tahun. Yes, saya akan hitungkan untuk Anda. Ya. Kalau 20 tahun, berarti rumahnya nanti harganya jadi 249 juta. Ya. Dan uang yang sudah disetor sama teman-teman yang berpenghasilan rendah ini, ya, adalah 200 juta, 202 juta. Total yang sudah disetor untuk membeli rumah tersebut. Saya sudah hitung semua, Pak. Ya. Total setoran 202 juta. Ya. Berarti selisih harga yang dia setor dengan nilai rumahnya adalah 46 juta. Yes, dia untung, Pak. Selama 20 tahun dia untung. Ya, kalau rumahnya dijual, uangnya akan balik. Kemudian dia akan untung, ya, dia akan untung 46 juta rupiah. Ya, oke. Keuntungannya kalau rumahnya dijual terus dia mau tinggal di kolong jembatan misalnya gitu ya. Dia akan dapat keuntungan dari uang yang sudah dia setor selama ini, oke. Nah, sekarang kalau dia sewa, Pak, ya, kalau dia sewa, dia mau bersabar dan dia sewa, oke. Dia akan membayar biaya hidupnya untuk sewa rumah ini. Ya, dengan rumah yang seperti itu, ya, misalnya dia sewa 5 tahun,
dia membayar 20 juta rupiah kalau sewanya 5 tahun. Kalau dia sewanya dia nggak bisa berusaha, terus dia sewa sampai 20 tahun, dia pun cuman bayar 110 juta selama 20 tahun itu ya. Dia tidak membayar 202 juta. Oke. Dia hanya membayar 110 juta. Jadi dia masih punya keuntungan, Saudara. Dia masih punya keuntungan yang bisa dia manfaatkan. Oke, sekarang saya akan membantu Anda ya. Kan tetap masih untung, Mas. It's okay, tetap masih untung gitu ya. Tetap masih untung gitu. Tetapi keuntungannya tetap besar sewa gitu ya. Tetap masih besar sewa keuntungannya. Nah, kemudian Saudara sekalian, apa yang akan saya sampaikan di sini? Ini mindset kalau kita cuma tidak meningkatkan kualitas hidup kita. Kalau Anda tidak belajar dan kemudian Anda nekat untuk kredit, ini mindsetnya seperti itu. Saya akan tunjukkan pada Anda, ya, seharusnya seperti apa, Mas? Orang kebanyakan itu berpikir seperti ini. Ini orang kebanyakan ya. Dia bekerja keras, misalnya penghasilan 2 juta atau 3 juta sebulan ya, misalnya seperti ini. Dan kemudian dia ingin membeli sebuah rumah yang harganya misalnya 150 juta atau 130 juta tadi. Ya, orang berpikir ini untuk nabung ini lama. Ya. Ini kalau dihitung itu 75 bulan. Ya. 75 bulan ya, dan pasti orang tidak akan memilih cara ini. Why? Orang tidak memilih cara ini karena dia merasa nanti harganya keburu naik ya, harganya ini keburu naik ya, dia nabung, harganya keburu naik, makanya terus kemudian orang memitiskan untuk kredit. Nah, kemudian dia tidak punya pilihan selain kredit. Oke. Nah, kali ini Anda nggak usah bekerja hati karena saya itu anti kredit ya, saya anti kredit, anti riba ya. Kita nggak perlu mengambil jalan riba meskipun sepertinya ringan, karena saya akan berikan pada Anda cara yang lain, alternatif cara. Ini cara yang lain ya. Cara yang lain itu seperti apa? Di sini Anda memerlukan apa yang kita sebut sebagai aset. Ya. Mudah-mudahan rekan-rekan, saudara-saudara seperti Pak Bambang Hermanto ini memahami apa itu aset. Saya akan mengajarkan Anda di video ini tentang itu aset. Dan ini saya ajarkan gratis untuk Anda. Dan ini pengalaman saya pribadi. Mengapa saya tidak membeli rumah ketika saya sudah mampu membeli rumah? Oke. Karena saya berfokus pada aset. Ya, apa itu aset? Aset adalah sesuatu yang akan menghasilkan uang, ya, meskipun saat Anda tidur. Ya, jadi Anda tidak terlibat di situ, aset itu tetap menghasilkan uang untuk Anda. Ya, aset itu kalau menurut bentuknya itu dibagi menjadi dua, yaitu tangible, tulisannya gini, dan intangible. Ya, saudara-saudara seperti Pak Bambang Hermanto ini sebagai komisaris, sebagai direktur harusnya paham tentang apa itu aset tangible, apa itu aset intangible. Kalau Anda belajar lagi tentang ekonomi, oke? Nah, jadi tangible itu adalah aset yang bentuknya kelihatan. Kalau intangible, aset yang bentuknya tidak kelihatan. Contohnya aset yang kelihatan itu properti, ya, itu adalah aset yang tangible. Kalau yang intangible itu yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu contohnya adalah database, brand merek, kemudian relasi, network, ya, pengalaman, itu adalah intangible. Oke, itu adalah aset intangible. Ya, yang kadang-kadang nilainya jauh lebih besar daripada aset tangible. Gitu. Seperti logo Nike, ya, logo Nike sepatu, itu kalau nggak ada logo Nike-nya, itu harganya jadi murah. Tapi begitu ada logo Nike-nya, itu harganya bisa 10 kali lipat dari sepatu biasa. Makanya merek, brand itu adalah aset intangible. Dan brand itu dibangun dengan biaya yang mahal sekali. Oke, orang berinvestasi untuk brand. Kenapa? Karena itu aset intangible. Oke, saya tidak akan mengajarkan ini untuk Anda sekarang karena ini nanti terlalu rumit untuk teman-teman yang saat ini sedang Anda penghasilannya adalah UMK. Ya. Ini nanti terlalu berat. Oke, saya akan mengajarkan Anda yang ringan, yaitu bukan dari bentuknya tapi dari sifatnya. Dari sifatnya, aset ini dibagi menjadi dua, yaitu capital gain, saya akan menjelaskan pada Anda, dan cash flow. Ya, contohnya begini. Kalau yang capital gain itu ibaratnya ini sapi potong. Ya, orang desa punya sapi, dia pelihara masih kecil, istilahnya pedet, ya. Punya sapi kecil, kemudian dia pelihara, nanti ketika besar dijual dan investasinya kembali berkali-kali lipat. Ya, ini sapi potong. Kalau cash flow itu ibaratkan sapi perah. Ya, orang beli sapi perah kemudian diperah susunya dan kemudian dia jual susunya, dia mendapatkan cash flow harian, ya, dapat uang harian. Ya, Anda tahu bedanya ya. Nah, saya kali ini tidak akan membahas aset tangible, intangible. Aset saya banyak sekali yang intangible. Saya punya brand, saya punya perusahaan, saya punya database, itu juga aset intangible. Dan saya juga punya aset tangible, yaitu properti saya. Di sini yang akan saya bahas adalah aset cash flow. Oke, kita fokus saja kepada satu pembahasan, yaitu aset cash flow. Jadi yaitu aset yang sifatnya seperti sapi perah. Aset yang setiap hari kita bisa menikmati hasilnya setiap saat. Oke, saya akan tunjukkan Anda ya apa saja aset cash flow. Zaman sekarang itu banyak sekali aset cash flow ya. Seharusnya seorang direktur seperti Pak Bambang Hermanto Anda tahu tentang aset cash flow ya. Seharusnya ada alternatif cara bagaimana masyarakat berpenghasilan rendah bisa memiliki aset cash flow. Beli sesuatu yang menghasilkan terus-menerus. Saya akan kasih contoh untuk Anda. Ya, contohnya ini. Kalau Anda pergi ke Gili Trawangan, saya pernah pergi ke Gili Trawangan di daerah Lombok sana ya, di sebuah pulau di Lombok, di mana pulau itu terpencil. Nah, di sini ada persewaan sepeda. Yang saya tahu persewaan sepeda ini harganya adalah satu hari itu 50.000 waktu itu. Ya, sekarang nggak tahu naik apa enggak. Harga sepedanya, kalau saya lihat itu sepeda-sepeda biasa yang di Solo ini dijual di harga 500 ribuan. Ya. Sepeda harga 500 ribu disewain 50.000. Wow, itu adalah Itu adalah satu aset yang menguntungkan sekali ya. Sepeda harga 500 ribu, ya, disewakan harga 50.000 sehari. Wah, ini menarik sekali, saudara. Ini menarik sekali. Ya. 50.000 disewakan harga, 500.000 disewakan harga 50.000 sehari. Oke, berarti penghasilannya sebulan sama dengan satu sepeda bisa menghasilkan 25 lah ya, kali 25 hari kerja ya. 1.250.000 per bulannya. Ya Anda kalikan aja.
Kalau Anda punya 10 sepeda, penghasilannya berapa sama dengan 12.500.000 per bulannya, gitu ya. Anda bisa punya penghasilan 12.500.000 per bulannya dari aset yang ini nilainya adalah 500.000, kalau kali 10 cuma 5 juta, Anda bisa menghasilkan 12.500.000. Itu adalah sesuatu yang sangat positif sekali cash flow-nya, gitu. Oke Mas, itu kan di Gili Trawangan lah. Kalau saya ini di Purworejo ya Mas, gitu. Saya ini di Indramayu Mas, gitu. Saya ini di Situbondo, gitu. Masa nyewain sepeda? Ya, oke, ya. Saran saya begini saudara sekalian, jika Anda ingin meningkatkan kualitas hidup Anda, satu, jangan Anda cari alasan. Yang kedua, belajarlah dari setiap kondisi, belajarlah ya. Apa yang bisa kita terapkan di sini ya. Tidak melulu aset itu sepeda. Gitu. Ada banyak hal yang bisa disewakan. Ada banyak sekali. Gitu. Saya ada satu cerita, cerita saya sendiri, kisah saya pribadi. Jadi ketika itu saudara sekalian, saya pulang ke Salatiga dan anak saya waktu itu masih playgroup ya. Sekarang anak saya sudah kelas 3, yang paling gede. Dia minta naik odong-odong gitu. Ketika main ke rumah neneknya, terus ada odong-odong lewat di situ, terus saya cegat, Pak, ini anak saya mau naik gitu. Oke lah gitu. Terus ketika anak saya naik, bapaknya goes-goes, ada lagunya ya. Pada hari Minggu ku turut ke kota dan seterusnya ya. Ada lagu balonku, ada lagu macam-macam ya. Anak saya senang sekali dan bayarnya berapa, 10.000 rupiah ya, satu anaknya. Terus saya penasaran nih, ini siapa yang punya? Pak, ini punya sendiri. Bukan Pak, saya setoran kok. Loh, setornya berapa? Setornya 50.000 sehari kalau hari biasa, kalau hari Sabtu Minggu setornya 100.000. Karena Sabtu Minggu itu biasanya rame-ramenya. Oh, menarik sekali nih gitu. Ya, terus kemudian saya penasaran, ini yang punya siapa Pak? Ini menjawab dari komentar Pak Hermanto tadi, PNS. Ya, golongan sekian hanya bisa membeli rumah tipe sekian gitu. Itu pemikiran yang sangat-sangat kerdil Pak. Ini mohon maaf sekali. Gitu. Ya. Karena yang punya odong-odong ini adalah seorang guru. Oke, jadi PNS golongan berapapun Anda bisa memutar uang Anda di aset. Loh Mas Arli, berapa harganya odong-odong ini? Nggak pernah survei kan Anda? Anda cukup riset. Anda cari GeoElek, data validnya ya. GeoElek ini Anda bisa beli dengan harga 1,5 juta dan itu pun masih nego. Oke, dan Anda bisa sewakan. Sekarang kita hitung nih berapa nih? Hitung-hitungannya gimana sih Mas? Ya, hitung-hitungannya gini lah. Ya. Kalau Anda punya odong-odong, investasi Anda 1,5 juta. Oke. Dan Anda memutuskan tadi, ini saya hubungkan ya dengan KPR subsidi tadi ya. Nah ini ya. Kalau Anda sewa rumah 4 juta per tahun, oke, berarti sebulan Anda cuma perlu uang 330.000 sekitaran ya. 330.000, ya Anda mampu kan bayar ini 820.000 angsuran, ya 824.000 ini mampu toh. Ya, jangan semuanya dipakai untuk beli rumah. Oke, Anda sewa saja. Sebulan nyisihkan 330.000, jadi setahun itu adalah 4 juta. Ya, sekitaran 4 juta. Nah, kemudian di sini sisanya Anda pakai untuk odong-odong ya, untuk odong-odong gimana nih? Ya. Misalnya tadi ini ya. Saya hitung dulu ya. 4 juta nih, hitung di sini. Ya, bagi 12. Ya, 333.000 sekian gitu ya, 333.000. Nah, ini kalau angsuran itu 824.000. Oke. Berarti berapa sisanya? Sama dengan ini kurang ini. Ya, sama dengan 490.000 ya. Sekarang kalau harga odong-odongnya adalah 1,5 juta, berarti berapa lama kita bisa memiliki 1 unit odong-odong? Ya. Artinya 3 bulan kita bisa memiliki odong-odong. Ya, 3 bulan kita bisa memiliki odong-odong. Nah, seorang dengan penghasilan yang biasanya dia bisa membayar KPR subsidi. Oke, Anda setahun ini ya, 3 tahun ini Anda kontrak saja. 3 tahun kalau Anda kontrak, Anda akan menghabiskan uang ya 4 juta kali 3 sekitaran ya. 4 juta kali 3 kalau naik turun ya sedikit lah ya. 4 juta kali 3 ya 12 juta. Anda akan menghabiskan uang 12 juta 3 tahun. Oke. Yang per bulannya Anda kumpulkan itu 330.000. Oke, ringan ya. Per bulannya segitu. Kemudian sisanya Anda investasikan dalam bentuk misalnya contoh odong-odong, tidak harus odong-odong, tetapi apapun bisa ya, yang seperti odong-odong ini juga bisa ya. Jadi seperti ini ilustrasinya gimana sih Mas? Ilustrasinya gini. 3 bulan sekali Anda bisa beli 1 odong-odong, dan kalau 1 tahun berarti Anda bisa beli 4 odong-odong. Anda nabung setahun, Anda beli 4 odong-odong. Ya, Anda bisa mulainya 3 bulan lagi, atau Anda beli bertahap juga bisa. Dan Anda bisa putar lagi hasilnya. Oke, Anda bisa putar lagi hasilnya. Itu berapa sih Mas hasilnya odong-odong? Penghasilan dari odong-odong adalah ya, ini angka-angkanya acak aja, enggak apa-apa ya, saya nggak kasih keterangan. Penghasilan odong-odong itu adalah 50.000. 50.000 hari biasa ya. Kalau Sabtu Minggu itu 100.000, berarti seminggu menghasilkan 450.000. Ya, kali sebulan sama dikalikan 4. Oke, ini hitungan matematikanya Anda bisa menghasilkan 1.800.000 per bulannya dari sebuah odong-odong. Anda bayangkan. Saya tanya sama tukang odong-odong, Pak, si Bu Guru ini yang punya odong-odong, dia punya berapa odong-odong? Dia jawab dia punya 6. Kali ini 6 aja. Saya penasaran, pengen tahu berapa sih penghasilan dari seorang PNS. Ya, seorang PNS guru yang jadi juragan odong-odong ini punya 6. Dia penghasilannya sebulan adalah 10 juta, Saudara. Oke, lebih besar dari gajinya. Dengan mindset yang berbeda sedikit aja, Anda mau menggunakan kemampuan berpikir kita, ya, kemampuan bertindak kita yang berbeda. Ya. Ini cuma ilustrasinya odong-odong, dan ini kisah nyata. Nah, sekarang kalau ini diterapkan untuk Anda, jadi setahun Anda bisa beli berapa odong-odong? Oke, ini let's see Anda punya 4 odong-odong ya, karena 3 bulan sekali bisa beli 1 dari menyisihkan ini. Ya, jadi setahun Anda akan punya 4 odong-odong. Oke, Anda akan punya 4 odong-odong. Nah, penghasilannya berapa? Berarti gini, kalau Anda punya 4,
tahun berikutnya Anda punya 4, tahun berikutnya Anda punya 4. Oke. Berarti ini 8 ya. Tahun berikutnya Anda punya 12, setiap tahun Anda beli 4. Ya, Anda bisa beli lebih dari 4 setiap tahun karena odong-odong ini juga menghasilkan kan. Ini bisa diputar. Bulan berikutnya Anda bisa beli lagi, bulan berikutnya bisa beli. Tapi ini saling istilahkan tahun ini punya 4 aja lah gitu ya. Punya 4. Berarti ini kita kalikan aja. Kalau penghasilannya 1.800.000 berarti kita kalikan aja. Ya, penghasilan per tahunnya berapa? Sama dengan ini. Ya. Kita kalikan. Ya ini ilustrasi sederhana saja, hitung-hitungan bodoh lah. Ini hitung-hitungan bodoh. Nah, seperti ini. Ya, sehingga dalam tahun keempat ya, akhir tahun ketiga, mulai menginjak tahun keempat, Anda akan memiliki uang 432 juta. Ya. Anda kontrak 3 tahun, cuman menghabiskan berapa, dan Anda putar di odong-odong dengan cara seperti itu. Ya, dengan cara yang tidak ngoyo-ngoyo amat. Oke. Anda akan memiliki uang cash 432 juta, dan kalau Anda buat beli rumah, masih bisa. Ya, masih bisa. Dan Anda masih memiliki penghasilan per tahunnya dari odong-odong tersebut adalah 200, kalau odong-odongnya nggak ditambah ya, Anda akan memiliki penghasilan 216 juta. Jadi tahun keempat Anda beli rumah, tahun kelimanya Anda beli mobil, oke? 200 juta itu dapat mobil apa? Atau Anda mau nambah bisnis, Anda mau buka resto, atau Anda mau buka apa lagi gitu ya, mau investasi tanah, atau Anda mau beli tanah luas, kemudian Anda kapling-kapling. Ingat saudara, perubahan hidup itu adalah dari perubahan pola pikir. Yang membedakan apa sih? Kita kembali lagi, yang membedakan itu adalah aset. Ya, yang membedakan adalah aset. Sekali lagi, kalau Anda terus-menerus berpikir seperti ini, ya, kalau Anda terus-menerus berpikir seperti ini, kerja untuk membayar gaya hidup Anda, beli rumah, mobil, atau motor, kendaraan, pendidikan anak. Kalau seperti ini, maka Anda akan terus-menerus terjerat sama yang namanya hutang. Makanya saya banyak sekali melihat komentar. Apa ini, ada komentar ini nih, mau saya jawab ini. Ya. Oke, setiap komen kontra pasti dijawab begitu, kecuali Mas Ali bikin yayasan bisa membantu kami yang susah, kasih modal full syariah. Saudara, saya katakan pada Anda ya, kalau Anda merasa susah, ya, pada kami yang susah, Anda merasa susah, saya juga pernah jadi orang susah, saudara, serius, saya pernah jadi orang susah. Dan saya nggak ada yang modalin, gitu. Dan saya tidak berharap ada orang yang mengasih saya modal. Kenapa? Orang yang susah itu karena memang dia tidak mampu menghasilkan sesuatu, dan ketika Anda menerima modal, Anda tidak akan bisa mengolah modal tersebut, yang ada macet nanti, gitu. Ya. Jadi tidak perlu Anda berharap ya sama manusia ngasih modal apa segala macam, enggak, gitu. Dan saya tidak mendukung ide tersebut. Ya. Yang menjadi masalah adalah orang ini belum memiliki pengetahuan untuk menghasilkan uang lebih banyak. Ya, fokusnya makanya sama modal. Kalau udah dikasih modal, dia nggak bisa dapat keuntungan juga, gitu. Ya. Ini jawaban saya. Nah, terus harusnya seperti apa? Harusnya dibalik seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kerja itu sebagian harus menjadi aset. Ya, aset. Aset ini bisa berarti odong-odong, bisa berarti sepeda. Ya. Apalagi kalau orang desa itu gampang loh Bapak Ibu, orang desa itu malah nanam pohon. Gitu. Zaman dulu orang mau naik haji itu, ya, di sebidang tanahnya dia tanamin jati pada saat dia masih muda. Kemudian pada saat sudah tua, ya, bisa naik haji. Jatinya sudah gede-gede semuanya, gitu. Punya kebun banyak, gitu. Karena apa? Karena mindsetnya adalah menumbuhkan aset. Meskipun orang zaman dulu itu nggak punya pikiran tentang aset, nggak pernah ikut seminar, gitu. Tetapi sudah ada konsepnya dari dulu. Yaitu pikirnya adalah aset. Dia punya hewan ternak, ya selalu aset dan aset. Bertumbuh terus. Ya, aset. Ini yang pertama, aset. Aset itu bisa macam-macam, gitu. Anda punya lahan sedikit di pekarangan Anda kontrak rumah, terus ada pekarangannya sedikit, tanamin aja bibit. Gitu, bibit durian. Yang saya tahu kemarin saya sempat survei, ya. Pada saat saya ingin belajar tentang bibit tanaman, itu ada durian montong segini itu 75.000. Dan dia juga punya pohon yang besar, ya, yang sudah 2 tahun ditanam, gitu. Itu ditawar orang, ya 2,5 juta sama dia nggak dikasih, gitu loh. Ada yang minat itu, ya. Sudah 2 tahun 2,5 juta. Intinya kalau sekarang Anda beli 75.000, 2 tahun kemudian jadi 2,5 juta. Itu kan aset, saudara. Capital gain itu, aset. Ya. Banyak cara kalau Anda mau sedikit berpikir dan tidak menghalalkan riba. Ya, saya nggak berani menghalalkan riba seperti Pak Bambang Hermanto tadi menghalalkan riba, berani gitu ya. Masya Allah, saya nggak berani sekali. Ya, saya tidak berani sama sekali untuk menghalalkan riba. Ya. Gimana riba itu haram. Ya. Mau bunganya kecil mau bunganya besar itu sama dengan Anda minum alkohol. Alkohol itu kadarnya kecil apa kadarnya banyak itu tetap aja haram, nggak boleh kan gitu. Sama, bunga juga seperti itu, bukan berdasarkan persentasenya. Yang kecil berarti halal, yang besar berarti haram. No. Ya, di mana ada bunganya ya di situ ada riba itu. Ya. Oke, sekarang aset, kita kembali lagi. Ya, aset ini akan menghasilkan sesuatu dan ini akan membuat aset yang baru lagi. Anda punya aset seperti ini, tahun depan Anda bisa tambah lagi asetnya yang merah-merah ini. Seperti ini, dibeli dari aset Anda juga dari hasil kerja Anda, dilipat gandakan. Jadi pastikan 3 tahun
Anda belajar tentang aset dan terus-menerus memutar aset Anda. Ya, aset hasilnya dibelikan aset lagi, aset hasilnya dibelikan aset lagi, terus diputar. Ini dibelikan aset lagi, dibelikan aset lagi. Anda jangan berpikir konsumtif dulu, nggak usah beli rumah dulu, nggak usah beli mobil dulu. Ya, nggak usah beli motor-motor yang baru dulu ya, motor second aja nggak apa-apa. Motor second 2,5 juta aja ada kok gitu loh. Ya, baru setelah ini jadi 3 tahun, Anda baru mulai satu-satu Anda beli rumahnya, kemudian Anda buka bisnis baru lagi, sudah punya modalnya, dan itu yang saya lakukan. Dengan cara prinsip kerja yang seperti ini, 2012 lalu saya bangkrut, saudara, 0 minus gitu. Ya, tidak ada penghasilan tapi masih menanggung hutang. Kemudian kita bangkit, saya berusaha bangkit, membesarkan aset-aset saya, baik yang tangible maupun yang intangible. Saya nggak akan ajarkan Anda yang rumit-rumit, ya. Ini dulu dasarnya. Ya, mudah-mudahan saya bisa berkelanjutan nanti kasih video untuk Anda. Dan jangan lupa klik subscribe, jangan lupa juga bagikan jika Anda menginginkan masyarakat kita semakin cerdas secara finansial dan tidak terjerumus lagi dengan hutang. Oke. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa diterima. Ya, jangan kalah sama para tukang-tukang saya. Saya punya tukang-tukang bangunan itu. Mereka semua di desa punya rumah. Oke, mereka tidak KPR. Itu fakta. Ya, itu fakta. Dan pendidikan mereka tidak tinggi. Jadi tadi kalau dicontohkan seorang PNS ya tidak bisa beli rumah, ya bukan salah PNS, tapi ini salah mindsetnya. Jangan malah terus diiming-imingi rumah dengan cara berhutang. Bukan seperti itu caranya, gitu, ya. Nah, tapi bagaimanapun juga saya kembalikan pada Anda. Bagaimanapun juga saya akan kembalikan pada Anda. Ya. Dari video saya sudah simpulkan, saya sudah paparkan panjang lebar, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda. Sekarang saya kembalikan pada Anda. Kesimpulannya, Anda tetap mau KPR subsidi, monggo, ya. Saya tidak menyarankan, tapi monggo kalau Anda memutuskan itu. Atau Anda ingin menggunakan cara alternatif lain untuk memajukan finansial Anda, belajar lagi, tahan dulu 3 tahun, 5 tahun, tahan dulu. Sabar, ya. Memupuk terus teknik-teknik finansial Anda, teknik-teknik bisnis Anda. Anda belum punya bisnis, cobalah berbisnis gitu. Dengan sedikit uang ini yang hasil Anda punya uang berapapun, 100.000, 200.000, coba olah bagaimana caranya supaya uang ini bertambah. Dengan cara beli sesuatu, jual lagi, beli sesuatu, jual lagi. Dengan uang kecil-kecil ini, cobalah gitu. Ya. Anda bisa kreatif kok, bisa banyak cara, ada ribuan cara gitu. Ya, tinggal Anda mau apa tidak untuk belajar. Satu persatu, Anda belajar aja pelan-pelan dengan apa yang sudah saya paparkan tadi. Harapan saya sih Bapak Ibu, masyarakat kita semakin cerdas, harapan saya masyarakat kita semakin tidak terjerumus dengan gaya hidup hutang, mulai belajar gaya hidup bebas hutang, supaya apa? Supaya lebih banyak lagi keluarga yang bahagia, ya. Karena bapaknya ini tidak punya hutang. Supaya lebih banyak lagi istri-istri yang bahagia, gitu. Karena tidak ada hutang di rumahnya, gitu. Supaya lebih banyak lagi para suami yang bekerja dengan cerdas, tidak seperti orang yang dikejar anjing, gitu ya. Yang baru istirahat sudah kepikiran hutang, baru istirahat sudah kepikiran jatuh tempo, dan ini 20 tahun loh, luar biasa gitu loh. Orang susah tambah susah karena riba. Nah, inilah yang menjadi PR untuk kita. Dan ini saya mengajak semua pengusaha ya, teman-teman pengusaha yang merasa tadi seperti Pak Bambang Emato adalah direktur ya. Oke, kita sama-sama pengusaha, yuk mari kita edukasi masyarakat ini dengan cara yang tepat gitu. Ya. Supaya mereka tidak berhutang lagi, supaya mereka bisa lebih maju lagi bisnisnya ya, diajari bisnis seperti saya tadi ngajari bisnis. Harusnya Anda ngajari bisnis dong gitu loh. Harusnya Anda ngajari bisnis, dikasih wawasan ya masyarakat ini supaya pintar, supaya cerdas, supaya mereka lebih sejahtera lagi hidupnya. Bukan malah disuruh hutang, suruh bayar bunga, meskipun bunganya kecil, tapi kalau di jumlah 20 tahun gede juga. Oke. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya doakan semoga Anda bisa segera memiliki rumah yang bagus, rumah idaman Anda, rumah tanpa hutang, tanpa jatuh tempo, yang bisa menenteramkan Anda sekeluarga. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.